yang saya dapatkan dari keluhan-keluhan di masyarakat Kabupaten Serang, khususnya di dapil saya, ketika saya turun di kegiatan reses atau saya bersilaturahmi dengan masyarakat adalah pelayanan rumah sakitnya yang memang kurang aja. 3S aja sih. Apa itu Bu 3S itu? Saya sendiri yang mengalami langsung. Gitu-gitu aja Saya sampai pernah sekarang? menolong salah satu orang kecelakaan di tengah jalan, saya bantu, saya tolong, saya bawa ke rumah sakit. Itu pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kabupaten Serang, kembali lagi di Tetakon Podcast dari Ruang Bicara Kita Bangun Daerah Bersama. Bareng saya Dwi MY selaku host Tetakon Podcast. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang wakil rakyat perempuan yang muda, cantik, cerdas, dan berenergi. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang yang juga ketua fraksi PAN. Siapa dia? Yuk kita sambut bareng Bu Desi Ferawati. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah, baik. Terima kasih nih sudah menyempatkan untuk gabung bersama kami di Takon Podcast. Nah, warga Kabupaten Serang, seperti yang kita tahu, sekarang ini pemerintah Kabupaten Serang sedang menjalankan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupatinya. Salah satu isu yang jadi sorotan di masyarakat adalah masalah lingkungan, terutama soal pengelolaan sampah. Apalagi setelah muncul banyaknya keluhan warga soal tumpukan sampah yang sudah berlangsung berpuluh-puluh belasan tahun inilah ke belakang di berbagai titik di wilayah Kabupaten Serang. Hari ini Bu, kita akan bahas semua itu dari kacamata legislatif yang pasti punya Bu Desi ini punya banyak solusi berdasarkan pengalaman yang menjadi curhatan masyarakat langsung. Di sesi pertama Bu, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, saya mau bertanya seputar pengalaman Bu Desi dan latar belakang perjalanan politik Bu Desi di DPRD Kabupaten Serang. Silakan Bu. Terima kasih, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ferawati, yang alhamdulillah pada saat ini ketika pemilu kemarin menang menjabat kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang, dan saat ini saya sebagai ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten Serang. Saya perwakilan dari Dapil 5, Ya. salah satu anggota dewan di Kabupaten Serang. Dapil 5 itu ada di 5 kecamatan. Kecamatan Keramat Watu, Bojonegara, Pulau Ampel, dan Waringin Kurung, Gunung Sari. Tadi kalau terkait masalah pengalaman di politik atau latar belakang, alhamdulillah saya terjun di politik dari 2013, mengikuti kontestasi politik di pemilu 2014. Alhamdulillah terpilih sebagai perempuan pertama di fraksi PAN di lembaga DPRD Kabupaten Serang dari fraksi PAN ya. Dan 2014 sampai 2019 saya off dulu, dan tapi memang tetap di politik. Saya sebagai bendahara DPW PAN Provinsi Banten. Dan pemilu kemarin atas dasar dorongan keluarga dan masyarakat, saya maju lagi mengikuti kontestasi pemilu kemarin, dan alhamdulillah saya terpilih kembali sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat saya sebagai salah satu anggota dewan di Kabupaten Serang. Berarti perjalanan politik Ibu ini sudah dari tahun 2014 dan di tahun pertama itu Ibu di komisi berapa Bu? Di tahun pertama pada saat saya menjabat 2014, saya di Komisi 2. Di Komisi 2. 2,5 tahun. Setelah itu saya diberi kepercayaan, pada saat itu ketua fraksi saya Bapak Mas Rory, untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris fraksi, dan saya pindah di reshuffle dari Komisi 2 ke Komisi 4. Berarti untuk Komisi 4 di periode kali ini bukan yang pertama Bu ya? Bukan, sebelumnya sudah. Nah Bu, ini mungkin masyarakat atau warga Kabupaten Serang ini mesti tahu nih, selain
Bu Desi Ferawati sebagai sosok anggota dewan dan tentu saja ibu rumah tangga. Ya pasti. Apa aktivitas Bu Desi selain menjadi wakil rakyat yang menjadi prioritas? Ya alhamdulillah ya, kalau bertanya yang menjadi prioritas ya pasti keluarga ya. Bagaimanapun juga marwah kita sebagai seorang perempuan itu setelah menikah adalah seorang ibu dan seorang istri. Jadi ya pasti ya prioritas keluarga. Yang kedua, di satu sisi saya sebagai pejabat politik, saya juga punya perusahaan yang notabene memang dari awal saya adalah pengusaha. Pengusaha. Ya. Bergerak di bidang apa aja tuh, Bu? Di bidang swasta, saya di event organizer juga, ada di konstruksi, juga ada. dan di saat ini insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Saya lagi mendalami atau di perusahaan saya ini sedang melebarkan sayapnya di ekspor. Wah mantap sekali pemirsa. Perjalanan politik Bu Desi itu bukan kaleng-kaleng ya. Warga Kabupaten Serang sudah mulai dari 2014 dan beliau juga sudah pernah menjadi anggota dewan sebelumnya dan pernah dipercaya sebagai petinggi di DPW PAN Provinsi Banten. Saat ini beliau menjabat kembali di sebagai ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten Serang yang juga sebagai anggota di Komisi 4. Bu Desi bisa tolong dijelaskan apa saja sih kewenangan Komisi 4 dan siapa saja atau OPD mana saja yang menjadi mitra di Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang? Kalau kewenangan sih yang pasti itu semua sudah tupoksi kita anggota dewan ya. Kalau di Komisi 4 sendiri itu bermitra kerjanya dengan 4 OPD. 4 OPD. Ada PU, ada Dishub, ya. Lingkungan hidup, dan Perkim. Saat ini alhamdulillah Kominfo juga gabung di Komisi 4. Jadi ada 5 ya dengan Kominfo ya. Wah mantap sekali. Bu Desi tadi menyebut ada 5 OPD yang menjadi mitra kerja strategisnya Komisi 4. Salah satunya yang mungkin juga menjadi masalah di beberapa OPD yaitu adalah pengelolaan sampah. Itu nanti kita bahas di segmen kedua ya. Kembali lagi bersama kami dalam program yang dibuat oleh FKWOS, yaitu Tetakon Podcast. Kita masih bersama Bu Desi, anggota DPRD Kabupaten Serang. Bu, gimana pandangan Ibu soal sampah dan pencemaran lingkungan yang masih jadi PR besar di Kabupaten Serang? Yang kita tahu nih Bu, dalam program 100 hari kerjanya Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ibu Rahmatu Zakiah dan Bapak Najib Hamas adalah perbaikan tata kelola lingkungan dan sampah. Nah, bagaimana pandangan Bu Desi soal implementasi program di sektor itu? Program dari Dewan ya? Program pemerintah kabupaten ya, yang terkait konsen di penataan lingkungan dan pengelolaan sampah. Sampah itu kan adalah salah satu PR di Kabupaten Serang yang sampai dengan hari ini belum teratasi secara baik ya. Dan ini adalah menjadi tugas kita bersama antara eksekutif dan legislatif tentang pengelolaan sampah. Bagaimana sampah di Kabupaten Serang ini bisa teratasi secara baik, bisa meminimalisir sampah-sampah di Kabupaten Serang. Dan program-programnya yang pasti sekarang memang kebetulan saya di Komisi 4, yang pasti adalah kita harus lebih konsolidasi dan koordinasi dengan dinas yang bermitra LH. Bagaimana kita mencari solusi untuk masalah sampah di Kabupaten Serang ini. Dan juga nanti tentunya pasti ada kolaborasi juga antara eksekutif dan legislatif, dan juga insya Allah itu adalah menjadi program 100 hari kerja kepala daerah yang baru Ibu Ratu Rahmatu Zakiah. Apa saja sih Bu bentuk konkretnya yang akan dilakukan Pemkab yang saat ini menjadi fokus pengawasan dan monitoringnya dari DPRD nih? Bentuk konkretnya untuk menata lingkungan dan pengelolaan sampah ini seperti apa sih Bu?
Ya bentuk konkretnya sebenarnya dimulai awalnya tuh dari tingkat masyarakatnya dulu ya. Masyarakat bisa kita melibatkan desa. Misalkan adanya program seperti salah satunya bank sampah. Nah, bank sampah ini kan memang ada juga dorongan anggaran dari desa. Tapi terkadang yang menjadi masalah adalah tempat pembuangan sementara sampah untuk bank sampah ini gitu. Jadi ya memang itu harus ada keterlibatan dari pemerintah daerah terkait TPS di setiap desa itu harus ada. Misalkan memang di desa itu kan pasti ada tanah-tanah apa yang diwakafkan atau tanah bengkok ya, tanah bengkok gitu ya. Dan memang itu tidak semata-mata kita menyiapkan lahan, tetap harus ada kekuatan dan payung hukumnya. Dan mungkin itu akan menjadi ke depan diskusi kita antara, nanti coba saya juga akan diskusi bersama Komisi 4 dengan ketua komisinya Pak Yadi dan juga teman-teman anggota di Komisi 4 terkait hal ini, karena memang itu salah satu program sampah itu kan memang kita beranjaknya dari bawah dulu. Dari bank sampah itu kan timbullah kesadaran masyarakat, terus juga kekuatan sosialisasinya, terus kayak semacam dari pemerintah daerah itu nanti ada dari ke kecamatan, dari desa, sosialisasi itu sih terkait masalah sampah ini, yaitu bank sampah, bagaimana kesadaran masyarakat, sehingga bank sampah itu kan juga take and give-nya luar biasa ya. Masyarakat juga di satu sisi juga bisa, selain kita ini desa yang bersih, juga kan di situ akan ada pundi-pundi untuk membantu perekonomian masyarakat dari bank sampah tersebut gitu. Tapi ya memang solusinya adalah tadi TPS-nya aja. Karena memang Kabupaten Serang ini kan dari 326 desa ya, 29 kecamatan, dan memang lagi-lagi kita pasti keterbatasan anggaran. Dan itu nanti mungkin akan dibahas bersama saya di lembaga DPRD Kabupaten Serang, yang alhamdulillah saya juga kan ada di badan anggaran, bagaimana mencari solusi ini, karena harapan saya adalah salah satu program 100 hari kerja kepala daerah yang baru ini kan adalah penanganan masalah sampah. Dan memang ketika sampah ini mendapatkan solusi yang luar biasa, nanti ini adalah suatu keberhasilan kita kepala daerah dan eksekutif dan legislatif lah. Jadi saling kolaborasi sebenarnya. Kita komunikasinya, konsolidasinya, ide, gagasan, semuanya itu ya kita bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah sampah tersebut di Kabupaten Serang. Menarik sekali warga Kabupaten Serang. Tadi kita sudah membahas seputar persoalan sampah ini, akar masalahnya seperti apa. Nah, tadi Ibu Desi sebutkan bahwa pengelolaan sampah dan penataan lingkungan ini juga harus ada peran dari masyarakat sampai ke pemerintah di tingkat akar rumput seperti RT RW mungkin ya, dengan kepala desanya dan termasuk ke pihak pemerintah kecamatan. Nah, terbaru ini kawan-kawan media mengeksposur tentang titik TPSA yang akan dicanangkan, yaitu di Mancak. Itu di Apel Ibu ya kalau nggak salah ya? Mancak. Mancak itu dapil 4. Oh, Mancak dapil 4. Bukan dapil Ibu. Kalau dapil Ibu kayaknya selesai. Nah, di Mancak itu bagaimana, Bu? Untuk progresnya yang diketahui teman-teman di DPRD. Sebenarnya kayaknya kalau yang di dapil 3 itu yang di Tunjung Teja itu kan sudah berapa persen harusnya, karena infrastruktur juga sudah dibangunkan di situ. Dan memang kalaupun ada masalah dari penolakan masyarakat dan dialihkan ke satu tempat lagi, di salah satunya adalah di Kecamatan Mancak, ya pasti mudah-mudahan harapan kita adalah tidak akan ada masalah lagi, dan memang ini butuh penguatan dan dorongan dari eksekutif. Dan ini Bu, di bab infrastruktur ya, mungkin banyak masyarakat yang mengakui bahwa program kerja Bupati sebelumnya terkait infrastruktur sudah berjalan maksimal karena itu menjadi prioritas mungkin ya. Cuma yang sekarang itu, ini kejadian beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih, yaitu adalah pemeliharaan jalan-jalan poros desa yang sudah selesai dibangun oleh desa. Itu jadi prioritas nggak Bu untuk pemerintah sekarang? Jalan-jalan poros desa yang sudah dilimpahkan statusnya untuk ke kabupaten. Ya kalau yang sudah dilimpahkan statusnya kabupaten ya pasti ada controlling dari kita juga. Ada controlling. Gitu. Dan juga kan di situ apa nih
Bisa contoh di dapil saya, jalan-jalan yang benar-benar rusak parah. Kayak kita kan setiap anggota dewan itu kan turun ke masyarakat di luar masa sidang, itu kan salah satunya kegiatan reses ya. Jadi di dalam reses itulah baru kita bisa menampung aspirasi masyarakat. Ya salah satunya pasti adanya rusaknya jalan. Tidak mungkin, dan saya memang secara pribadi sangat mengapresiasi sekali kinerja kepala daerah sebelumnya atas infrastruktur di Kabupaten Serang ini yang saya nilai sebagai sisi saya orang politik sangat bagus, sudah terrealisasi secara baik. Kalaupun jadi kita tinggal melanjutkan saja sih kalau di infrastruktur untuk yang kepala daerah saat ini. Berikutnya Bu Desi, ini terkait pelayanannya. Salah satu rumah sakit yang ada di Provinsi Banten di bawah naungan Pemkab Serang yaitu RSDP, Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, yang memang letaknya ada di kota Serang, di tengah pusat kota. RSDP seringkali dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang selalu mengedepankan pelayanannya. Nah, seringkali dibandingkan RSDP dengan rumah sakit swasta itu seperti langit dan bumi. Langitnya swasta, buminya RSDP. Bisa Ibu berikan komentar Bu terkait ini, Bu? Kalau terkait statement saya ya, komentar lah. Dan komentar nanti dikiranya ini lagi ya. Yang maksud kita masukan aja dari saya selaku salah satu anggota dewan di lembaga DPR Kabupaten Serang. Walaupun memang RSDP itu bermitra kerjanya kan dengan Komisi 3. Tapi kita di sini kan anggota dewan semua tadi tupoksinya salah satunya adalah controlling ya. Dan budgeting juga gitu. Dari budgeting yang ada untuk di RSDP, saya sempat pada saat itu rapat dengan OPD, 60%-nya menyampaikan bahwa bukan kepala rumah sakit ya, saat ini direktur kan, SDP. bukan ininya PLT-nya ya, PLT-nya bahwa 60 atau 65% itu lebih anggarannya ke SDM. Ke SDM itu kan berarti belanja tidak langsung. Ya, dan juga memang ada berkaitannya dengan yang namanya pelayanan dong. Dan SDM ini pelayanan kepada masyarakat. Itu aja sih yang saya dapatkan dari keluhan-keluhan di masyarakat Kabupaten Serang, khususnya di dapil saya. Ketika saya turun di kegiatan reses atau saya bersilaturahmi dengan masyarakat adalah pelayanan rumah sakitnya yang memang kurang aja. 3S aja sih. Apa itu Bu 3S itu? Senyum, sapa, senyum, sapa, salam. Oh iya, 3S. Senyum, sapa, salam. Itu sih yang paling penting. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita nggak butuh sesuatu apapun yang berlebihan. Pelayanan yang baik saja. Mereka dilayani secara baik. Kita kan bagaimanapun kita tidak bisa mengukur masyarakatnya yang begini-begini, tapi kita ini kan pelayan masyarakat, jadi dari diri kitanya aja sih. Itu untuk RSDP, karena memang RSDP itu kan pada saat perubahan dari RSUD ke RSDP itu pada saat itu saya di Komisi 2 di Komisi 2 dan itu kita tadi bandingnya di Jogja. Rumah sakit apa ya, saya lupa, jadi salah satu rumah sakit Jogja, dan memang luar biasa pelayanannya juga. Ya harapan kita adalah kita sama-sama mengawal dan memang memperbaiki sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik makin baik. Yang khususnya di RSDP ini adalah pelayanannya terhadap masyarakat, tidak ada perbedaan status sosial antara umum dan BPJS. Karena bagaimanapun juga masyarakat butuh pelayanan yang baik. BPJS, saya juga pakai BPJS, anggota dewan banyak yang pakai BPJS. Jadi ketika nggak tahu kalau ini dewan, banyak sekali teman-teman dewan juga yang diskusi bahwa nggak tahu ya kalau kita ini dewan, karena BPJS itu kan untuk semuanya. Iya. Itu aja sih, dan itu memang program pemerintah kan BPJS, dan tolong pelayanan itu yang paling penting. Pelayanannya kurang 3S. Kalau boleh saya sampaikan sih, semenjak saya di 2014 saya menjabat sebagai anggota dewan, saya sendiri yang mengalami langsung. Gitu-gitu aja saya sampai pernah sekarang. menolong salah satu orang kecelakaan di tengah jalan, saya bantu, saya tolong, saya bawa ke rumah sakit. Itu pelayanannya. Setelah tahu Ibu Dewan? Oh, nggak tahu, karena saya pakai baju biasa. Saya waktu itu masih menjabat. Kalau tahu itu Ibu Dewan? Oh, saya ngamuk di situ, Ya, maksudnya saya di situ juga agak sedikit marah. Oh, begini ya pelayanan rumah sakit. Berarti bukan hanya yang saya dengar dari masyarakat, tapi saya mengalaminya sendiri gitu. Saya membantu orang lain dan bilang penuh, padahal saya langsung masuk ke UGD-nya. Ini masih kosong, ini kosong. Sementara masyarakat di luar banyak juga yang terdampar, yang tidak mendapatkan pelayanan. Jabatan direkturnya juga kosong.
Kalau PLT tadi itu. oh yang hari ini, Iya. kalau kemarin masih ada. Kemarin masih ada. Waktu saya 2014. Iya. Kalau yang hari ini masih PLT. Iya. Ya, jadi itu tadi tempat yang tepat dan tepat di tempat Nah, orang yang tepat orang yang untuk tepat di tempat yang tepat. Ah, Ya iya. itulah. Jadi memang harus bagaimana kita bisa menciptakan suatu pemerintahan yang baik ketika memang pertamanya dari ya SDM yang harus tepat. SDM-nya dulu yang paling penting sih gitu. Waktu beberapa pekan yang lalu saya sempat mewawancarai juga salah seorang ASN yang sebagai duta ya, ASN Banten, duta muda lah, duta ASN muda Banten. Dia sempat punya program sampai sekarang masih, programnya adalah ingin mengajarkan atau mentransformasikan ilmu yang dia pahami sebagai seorang PR kepada para pelayan-pelayan masyarakat, seperti di RSDP, BPR Serang, yang memang harus mengedepankan 3S itu, Bu. Iya. Nah, sepertinya itu cocok gitu diterapkan itu. Jadi Korpri ya, di bawah naungan Korpri mereka kan ASN ya. Korpri harus segera meretreat lah, kalau bahasa yang sekarang itu sedang ramai, meretreat para pelayan masyarakat baik itu di RSDP maupun di OPD-OPD yang Itu lain. duta kesehatan, Duta ASN. duta SN tapi di bidang kesehatan. Duta ASN di bidang pelayanan, jadi dia bekerja sama kolaborasi dengan OPD-OPD dilakukan itu. Berarti dia pihak tiga dong ya? Orang Korpri. Oh, orang Korpri. Jadi kolaborasinya berbasis program, bukan. Tapi bagus Nah, gitu. sejauh ini yang saya tahu programnya tanpa anggaran. Nah, jadi anggarannya terpisah untuk itu. Ya, ini terima kasih masukan. Mudah-mudahan ini dijadikan salah satu bahan diskusi Ya. untuk yang tadi pelayanan Ya. dan untuk turun ke masyarakat kayak PR gitu ya. Jadi Biar ada supervisi cara mereka tidak setiap langsung mungkin. turun juga ke masyarakat Ya. juga akan memberikan suatu sosialisasi gitu ya ke Sosialisasi. masyarakat. Boleh ini menjadi salah satu masukan juga yang nanti akan saya diskusikan bersama di Komisi 3 atau langsung ke kepala daerahnya, Ibu Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Serang. Baik, Bu, baik. Ada pesan-pesan untuk warga Kabupaten Serang nggak, Bu? Terutama generasi muda supaya ikut terlibat dalam menjaga lingkungan dan mengawal kebijakan publik. Oke, kalau pesan-pesan saya untuk generasi muda adalah tunjukkan kemampuannya, karena setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini tidak ada orang bodoh, tapi orang malas. Dan memang anak muda itu kan salah satunya aset bangsa untuk ke depan. Jadi memang saya mau anak-anak muda ini ikut turut serta dalam pembangunan di Kabupaten Serang, khususnya di sisi persampahan. Karena memang saya juga ada satu program yang di luar pemerintah daerah dan saya memang merangkul anak-anak muda ini untuk mencari solusi bersama, kayak semacam buat seminar atau memang pelatihan-pelatihan atau kajian-kajian bersama, sehingga sampah ini nih solusinya apa nih tahapannya gitu kan. Dan memang kan saya juga pernah waktu itu ngisi narasumber itu terkait salah satunya itu kan kayak biopori. Nah, itu pembelajaran dan anak-anak muda ini bisa turut serta bisa dalam suatu organisasi yang masuk ke dalam sekolah-sekolah, sehingga menyampaikan secara prakteknya juga. Membuat proyek sekolah untuk membuat sistem biopori. Iya, biopori di setiap sekolah dan nanti mereka bisa terapkan itu di dalam keluarganya dulu gitu kan. Dari situ nanti dari hal yang kecil akan terbiasa biopori itu. Dan membangun kesadaran masyarakat. Saya pernah baca di salah satu hotel di Jogja itu kan ada yang memang dia menggunakan biopori sehingga memang sampahnya itu nggak ada gitu. Jadi memang dari biopori ini. Saya potong dulu. Biopori itu daerah resapan air bukan, Bu, maksudnya? Iya, jadi sampah yang organik dan anorganik kan. Jadi sampah-sampah dapur itu kayak kita bikin lubang dan dimasukkan ke dalam dan itu nanti dalam jangka waktu 30 hari bisa berubah menjadi pupuk dan itu juga bisa untuk tanaman-tanaman di lingkungan humus, rumah, di sekolah. Itu dari hal-hal kecil itu saja itu ada di salah satu, saya lupa ya di mana, dan dari biopori itu, dan memang itu impact-nya, effortnya luar biasa, sehingga emang. Dan pupuk humus itu bisa dijual ya? Oh, bisa, dan itu bisa menghasilkan cuan lah ya. Salah satunya adalah menambah perekonomian masyarakat, ya kan. Itu. Jadi kan sampah itu memang masalah saat ini Kabupaten Serang, tapi saya sangat yakin dan optimis kita bisa mengatasinya secara
pelan-pelan, mudah-mudahan di 100 hari kerja ini juga salah satunya sampah bisa teratasi, walaupun tidak 100% karena memang luar biasa kan ya PR-nya. Anda dofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Mantap banget sobat warga Kabupaten Serang. Obrolan kita bareng Bu Desi hari ini semoga bisa menjadi pemantik kesadaran bahwa urusan lingkungan bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Oh ya, jangan lupa pantau terus program 100 hari kerja Bupati Serang dan pastikan kita jadi bagian dari perubahan, bukan cuma penonton. Saya Dwi MY pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya di Takon Podcast. Dari ruang bicara kita bangun daerah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.